katakan. Mari kita bangkit berdiri. Kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, kami aminkan pujian ini. Kami seperti Raja Wali yang terbang bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana filosofi Raja Wali, ketika badai datang, angin datang, kepakan sayapnya semakin kuat. Begitu juga kehidupan kekristenan kami. Semakin banyak badai, semakin banyak angin, iman kami semakin kuat. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Saatnya tiba. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami dalam momentum minggu sengsara, pekan di mana pada hari Jumat kami akan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Hari ini Tuhan ajar kami lewat firman, bagaimana rahasia di balik kematian Yesus Kristus. Bagaimana berkat yang akan kita terima detik di mana Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Kami buka hati kami buka mata kami, telinga kami, untuk kami mendengarkan firman. Hamba berdoa yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihibur, yang sementara menjalani pergumulan berat. Hari ini Tuhan buka jalan. Kami keluar dari pintu gereja ini, kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami berjumpa dengan Juru Selamat itu, Yesus itu, yang adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur, kami mau duduk diam sama seperti murid Kristus, mendengarkan Yesus berbicara. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bersukacita dan senang boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Gereja Kristen Oikumene Indonesia yang ada di perumahan Puri Indah Melayang ini. Dan minggu-minggu ini seluruh umat Kristen sementara mempersiapkan kehidupan spiritual mereka, karena walaupun ini hanya momentum perayaan setiap tahun, tetapi ini bukan peringatan biasa, tapi ini peringatan atau kita memperingati nanti pada hari Jumat di mana Yesus mati dan sekali salib. Saya ingin berbicara secara teologis bagi kita semua
Bagaimana karya pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara suka tema, saya berikan tema karya pengorbanan Yesus. Mengapa saya persiapkan khotbah ini? Waktu Bapak Gembala telepon, hubungi saya, karena ini adalah momentum yang tepat bagi kita, agar ketika hari Jumat nanti kita dapat memperingati hari kematian Yesus, dan kita peroleh berkat di sana. Oke. Kalau kita berbicara tentang karya, ya, karya, katakanlah ada pameran lukisan, ya. Saya pernah menghadiri satu pameran lukisan di Makassar. Oh, pokoknya itu yang melukis di situ bagus-bagus. Seniman-seniman yang melukis lukisan itu dibayarnya puluhan juta. Karena itu karya. Ya. Ketika kita pergi ke Roma atau ke Italia, kita akan melihat gereja-gereja di sana. Karya dari gereja-gereja di sana, wah, luar biasa. Bangunannya luar biasa, dibangun seindah mungkin, sehingga orang, saya lihat orang-orang Kristen maupun orang di luar Kristen pergi ke Italia, pergi ke Roma, foto di depan gereja-gereja tersebut. Karena itu berbicara karya. Saudara, yang kita terima adalah karya pengorbanan Yesus. Artinya, saudara, pada saat saudara hidup sampai detik ini, saya mau beritahu, itu adalah karya pengorbanan Yesus. Katakan amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena finansial kita, bukan karena kita punya pencapaian, target, atau apapun. Di mata Tuhan itu sia-sia. Tetapi yang paling penting, yang harus kita sadari, Bapak Ibu ada hari ini, itu karena karya Tuhan. Itu karena pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat ayat pertama, lanjut. Matius 26 ayat 39. Kita baca dengan suara terdengar. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitab kita masing-masing ataupun layar LCD di depan. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Katakan amin. Saudara, kalau saya mau katakan suatu karya yang dibuat oleh tangan manusia sehingga menghasilkan satu keindahan, sesuatu hasil yang sempurna. Kalau kita berbicara tentang karya pengorbanan Yesus dimulai dari berdoa di Taman Getsemani. Saya mau katakan penyalipan itu begitu penting. Itu adalah peristiwa penyelamatan yang paling besar di dunia ini yang pernah ada. Cerita penyelamatan kan banyak. Penyelamatan tentang tawanan atau orang-orang Amerika yang ditawan oleh Afghanistan. Itu banyak cerita penyelamatan. Itu saja dibuat film. Kita nonton, kita dapat motivasi. Tapi penyelamatan yang paling besar adalah penyalipan Yesus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan pernah lupa. Kalau peristiwa Matius 26 ini tidak terjadi, maka tidak ada karya penyalipan. Saudara tahu, di sini muncul Yesus sebagai 100% manusia. Kalau kita baca satu perikop ini, saya hanya mengambil ayat ini. Yesus berkata, hati ini rasanya mau mati. Padahal Yesus tahu, Yesus akan mati. Kita tahu di cerita ini, waktu dia berdoa, biasa kalau ibu-ibu berdoa yang keluar air mata, dan sedikit di sini keluar, lantaran suatu banyak pergumulan, Yesus yang keluar darah dari kepalanya, peluh. Mengapa saudara? Karena Yesus tahu dari Taman Getsemani ini
Dia akan dijual oleh Yudas dan dia akan ditangkap. Setelah ditangkap, dia memulai penderitaannya untuk memikul salib. Ini berbicara dua kehendak. Yang pertama, kehendak secara pribadi. Yang kedua, kehendak Bapa di sorga. Kalau kita telaah kata demi kata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapa, ini dia. Ini kemanusiaan Yesus. Jikalau sekiranya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan di sini, cawan tanpa isi apa? Darah. Cawan di sini artinya adalah penderitaan. Cawan di sini artinya adalah siksaan. Kemanusiaan Yesus muncul. Bapa kalau bisa, lalukan penderitaan ini daripadaku. Saya mau beritahu saudara, kalau Yesus stop berdoa sambil di sini, maka tidak ada cerita penyalipan. Karena Yesus 100% adalah manusia 2000 tahun yang lalu, tetapi juga 100% adalah Tuhan. Kalau Yesus stop berdoa di sini, dan Yesus langsung bilang, Tuhan bawa aku ke surga. Langsung saudara, dia Tuhan. Betul? Dia saja boleh berjalan di atas air. 5.000 orang dia boleh beri makan. Lazarus yang sudah mati dia bisa bangkitkan. Mengapa tidak? Dari doa ini dia langsung terbang ke surga. Semua dia bisa lakukan. Tetapi Yesus tidak berhenti doanya. Dia tambah doanya. Tetapi janganlah yang ku kehendaki, melainkan yang Bapa kehendaki. Ada pelajaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau berdoa, seberat-beratnya pergumulan kita, sebesar-besarnya masalah kita, tolong Bapak Ibu, akhiri doa kita dengan bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Katakan amin. Saya, waktu rohani saya masih anak-anak, sudah pendeta. Tetapi selalu kalau saya berdoa pada zaman dahulu, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Kehendak saya yang saya minta. Pantasan doa kita tidak dijawab. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, berdoalah seperti Yesus. Kalau bisa, bukan kehendak aku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang sementara Bapak Ibu doakan saat-saat ini. Pergumulan apapun. Pelayanankah, keluargakah, keuangankah, proses pembentukan yang sementara kita jalani. Tutup doa kita dengan apa? Biar Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Ketika Yesus mengambil keputusan untuk berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam gambaran Yesus, Yesus sudah melihat. Di Taman Getsemani itu Yesus sudah melihat. Dia akan disalib. Ketika dia berkata, jadilah kehendak Tuhan. Maka disitulah start awal penderitaan Yesus. Oke, kita lanjut. Lanjutkan. Ya. Kita buka Yohanes 19 ayat 30. LCD ada gangguan. Poin selanjutnya Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yohanes 19 ayat 30. Setelah Yesus berkata, jadilah kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada saat kita membaca ayat ini, ada tergambar dalam pikiran kita. Pada saat Yesus berkata, sudah selesai. Kata sudah selesai dalam bahasa Yunani dia memakai kata tetelesta.
artinya sudah lunas. Pengertian kedua, sudah dibayar. Berarti saudara, di atas kayu salib, ketika Yesus berkata, sudah selesai. Maka apa yang terjadi saudara? Semuanya selesai. Apa yang selesai? Dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Apa yang selesai? Kutuk kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia berkata sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Di sini juga ada rahasia Tuhan yang saya lihat. Biasanya orang meninggal, orang mati, siapapun orang di muka bumi ini, Tuhan mengambil nafasnya. Karena roh itu harus kembali kepada Tuhan. Dan meninggal. Tetapi Yesus beda, saudara. Yesus berkata apa? Ia menyerahkan nyawanya. Mengapa? Karena dia Tuhan. Katakan amin. Kita tidak bisa berdoa seperti Yesus. Sudah selesai. Lalu Refli menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan, tapi rumah di surga belum kelar, Tuhan yang mau panggil. Cuma Yesus yang boleh berkata seperti ini. Mengapa? Karena dia Tuhan, saudara. Katakan amin. Biar dia berkata sudah selesai. Kalau Tuhan tidak serahkan nyawanya, tergantung pun sampai sekarang Yesus di atas kayu salib, itu bisa terjadi. Hanya kedaulatan Tuhan yang bisa berkata sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Ini adalah pilihan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tetelestai artinya sudah lunas. Ya, satu kali ada satu cerita, Pak Gembala. Ada suami istri baru beli motor cicil. Tiba-tiba mereka jalan mau ke pasar. Lagi jalan di persimpangan keluar lorong ada mobil cepat sekali. Karena mereka mau menghindari mobil itu, mereka jatuh ke kanan. Tak guling-guling, jatuh pokoknya. Yang terjadi, saudara, suami ini atau bapak rumah tangga ini bukan menolong istrinya yang jatuh ke got, tapi dia menolong motornya. Lalu istrinya komplain, baik-baik ngana ini, nggak lebih sayang motor daripada kita. Apa tuh bapak bilang, kalau ngana so lunas, ini motor belum lunas kasihan sayang. Ada haleluya. Saya mau berkata saudara, waktu Yesus berkata tetelestai, semua dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan. Katakan amin. Semua kutuk yang datang dari Adam dan Hawa, yang dikatakan kitab Roma 2, Roma 3 ayat 23 berkata apa? Semua orang sudah berdosa. Tetapi ayat 24 berkata, tetapi karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemampuan Tuhan, pemberian Tuhan bagi kita. Sehingga apa? Kita yang berdosa, kita diselamatkan. Kita yang kena kutuk dari Adam dan Hawa, kutuk itu terlepas ketika Yesus berkata, tetelestai, lunas dibayar. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena melakukan dosa, tetapi karena menebus dosa. Ada amin? Yesus mati bukan karena melakukan dosa, saudara. Mengapa? Karena Yesus adalah sempurna. Kita terbatas, punya kekurangan, tidak sempurna. Berarti kalau Yesus tidak berdosa, lantas Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa, berarti siapa yang menyalibkan Yesus? Saya dan saudara. Secara tidak langsung, saudara, kitalah yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus mau naik di atas kayu salib. Karena apa? Mau membayar dosa kita. Mau membayar kutuk kita. Kita ini tidak, sebenarnya kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah satu kesalahan. Ketika kita tidak
berkata Tuhan terima kasih itu adalah kesalahan. Karena Yesus mati bukan karena melakukan dosa, tapi membayar dosa kita. Belajar bersyukur, saudara. Sama-sama katakan, aku mau bersyukur. Belajar bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan korbankan. Saat-saat ini orang Kristen kehilangan ucapan syukur dari mulutnya. Saat-saat ini orang Kristen tidak tahu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dengarkan jemaat yang ada di tempat ini. Pada waktu Yesus mengorbankan nyawanya, sebenarnya untuk merenungkan setiap hari pengorbanan Yesus, kita harus ada kata terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Bangun pagi kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak korbankan nyawa saya, tidak ada hari ini. Betul, saudara? Amin. Yesus yang adalah kehidupan harus mati agar kita yang mati dalam dosa menjadi hidup. Saya ulangi, saudara. Yesus yang adalah sumber segala kehidupan harus mati di atas kayu salib agar kita yang mati di dalam dosa menjadi hidup. Ini penting, Bapak Ibu harus tahu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sama seperti Yesus menyelamatkan nyawa banyak orang dan dia harus mati. Saya bisa analogikan seperti ini, saudara. Ada seorang anak yang berteriak di pantai karena sudah mau tenggelam, saudara. Tiba-tiba ada seorang bapak menyelamatkan anak itu yang hampir mati terbawa arus. Tetapi bapak yang menyelamatkan itu mati karena arus. Itu analoginya. Dia harus mati agar kita hidup. Dia harus mati agar kita memperoleh yang namanya keselamatan. Di bawah kolong langit ini, agama tidak bisa menyelamatkan. Kepercayaan tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan. Namanya Yesus Kristus, Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa hari ke depan. Kalau di negara Filipina sama Roma, kalau tidak salah ya. Dua negara ini yang kalau merayakan pekan minggu berjalan dari minggu sengsara ini, mereka merayakan 1 bulan penuh. Saya pernah baca satu artikel, apalagi di Filipina. Mereka kalau bikin kayak drama Tuhan Yesus, dipaku betul, saudara. Karena mereka mau mendalami bagaimana pengorbanan Yesus. Dan sepanjang bulan April, setiap ada perayaan Jumat Agung dan Paskah, mereka seperti mengkhususkan bulan itu, memperingati kematian Yesus. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kalau Yesus tidak selamatkan kita, kita tidak ada hari ini. Oh saudara, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, sia-sia pengiringan kita. Kalau Yesus tidak mati membayar dosa kita, apapun yang kita kumpulkan di bumi ini, sia-sia. Karena emas dan karat kita tidak akan bawa ke surga. Yang kembali ke surga hanya roh kita. Debu tanah kembali ke tanah. Roh kita kembali kepada Tuhan. Mari dalam momentum ini Bapak Ibu,
Ingat kembali kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nggak tahu kenapa saya kalau minggu-minggu mendekati Jumat Agung, apa hari Kamis, hari Rabu, saya suka nonton kembali walaupun cuma di laptop atau di TV, film The Passion of the Christ. Karena saya ingin merasakan kembali setiap saat penderitaan Yesus. Orang baru orang fitnah, suka keluar tuh tanduk. Orang baru gosipin, nana belum tahu pak kita. Ada sudah jadi. Suka keluar DP asli kok since. Orang baru cibir, langsung keluar tuh asli. Semua make. Sopi cari cap tikus kuning sobagati. Babak kuku di jalan. Gara-gara apa? Cuma masalah tersinggung. Yesus dicambuk. Lambung ditusuk. Pakai mahkota duri, diludahi. Kitab Yesaya berkata, wajah Yesus itu sebenarnya tidak bisa dikenal lagi. Karena betul-betul hancur. Orang baru persoalan tersinggung, sudah masuk gereja. Ada di tempat ini, saya berdoa tidak ada ya. Cuma tersinggung dengan sesama jemaat, tetap datang gereja. Kalau perlu datang patu ibu atau bapak katakan shalom, selamat Paskah. Nah, itu baru mantap. Jangan terang WA apa bapak gembala, pak gembala tak masuk gereja gara-gara itu ibu satu itu. Tak suka lihat di muka di gereja. Ya ampun. Yesus bukan urus persoalan tersinggung. Yesus bukan urus persoalan gosip. Yesus mengurus nyawanya mati untuk selamatkan kita. Ini memotivasi kita agar apa saudara? Kita sadar kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Membuat kita sadar kita punya Tuhan yang luar biasa. Nabi lain mati lupa bangkit. Tuhan kita Yesus pada saat dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat dia bangkit, kemenangan menjadi bagian orang percaya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Oke, sudah jadi, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini saya suka sekali. Yesus mati di kayu salib untuk memperbaiki, perhatikan, hubungan Allah dengan manusia. Agar manusia kembali terkoneksi dengan surga dan memiliki identitas yang benar. Paulus dalam kitab Roma, Korintus, Galatia banyak mengungkapkan tentang dosa turunan. Apa itu dosa turunan? Dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Pada saat mereka jatuh dalam dosa, itu menjalar sampai kepada orang di perjanjian lama sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Sehingga saya mau katakan, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan cuma menyelamatkan kita, tapi dia memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah yang rusak oleh karena dosa Taman Eden. Plus, kita kembali terkoneksi dengan surga. Zaman Musa atau zaman Daniel, nabi-nabi itu sama seperti saudara kita Muslim. Kalau berdoa harus menghadap bait Allah Yerusalem. Saudara baca. Daud berdoa harus menghadap Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah. Musa berdoa harus menghadap Yerusalem. Daniel berdoa, Alkitab katakan menghadap Yerusalem. Sama seperti saudara kita. Cari kiblat. Tetapi ketika Yesus mati, orang mau menghadap ke atas, menghadap ke kiri, mau menghadap ke kanan, orang berdoa menghadap ke belakang. Yesus maha hadir. Dia hadir di setiap tempat di mana kita berseru memanggil namanya. Katakan amin. Karena pada saat dia mati, hubungan kita yang rusak itu terkoneksi kembali. Dan kita memiliki identitas yang benar. Identitas artinya jati diri kita sebagai warga kerajaan surga. Ketika kita hidup di bumi, kita warga kenegaraan Indonesia. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan, pergi ke surga yang kekal,
identitas kita yang sebenarnya muncul. Warga kerajaan surga. Ada amin, saudara? Karena itu berbanggalah. Ternyata kita berada dalam satu kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mau di Facebook, di YouTube, di Instagram, nama Yesus dihujat habis-habisan. Nama Yesus seperti mereka mau katakan Yesus bukan Tuhan. Coba saudara lihat di Facebook, di YouTube. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak ketuhanan daripada Yesus. Tapi saya mau berkata, semakin mereka obral, semakin mereka usik, semakin mereka jatuhkan nama Yesus semakin ditinggikan. Orang yang tidak mengenal nama Yesus, oh ternyata Yesus adalah Tuhan. Akhir-akhir ini lagi viral artis pindah agama. Tidak masalah, saudara. Mati 1, 1000 yang masuk Kristen. Tidak masalah. Kita tetap berdoa kepada oknum-oknum artis itu. Ada yang satu cuma gara-gara oma disepindah agama. Aduh, kasihan. Saudara tahu lah maksud saya ya. Jangan pernah jual Yesus karena sesuatu. Tapi lupakan masa lalu dan kejarlah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Oke, kita lanjut. Nah, kematian Yesus adalah mujizat yang paling besar di dunia ini. Mujizat apa? Apa artinya? Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tapi Tuhan lakukan. Contoh, itu ibu kanker stadium akhir. Dokter bilang, Pak, bawa pulang jo pases. Apa tuh saya mau kasih? Mau minta kasih jo. DP gula tinggi, sudah kasih jo. Karena dokter sudah tahu, biasa dokter sudah tahu. 1-2 minggu selesai. Dan itu sering terjadi, saudara. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu, rumah sakit bilang, Bu atau Pak, apa tuh Bapak mau minta? Beli akang yo. Kasih makan yo. Banyak orang-orang mengerti. So selesai itu. Dan sering terjadi itu kok. Tapi dokter saya pulang. Betul. 4 hari game. Kalau mujizat, kanker bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Buta bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jangankan kanker, jangankan buta. Orang mati bisa bangkit. Tapi saya mau berkata, mujizat yang paling terbesar bukan mati bangkit, bukan yang lumpuh berjalan, tetapi mujizat paling terbesar adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengapa? Karena kita yang berdosa, kita diselamatkan. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Orang mesti bangga. Kalau baku dapat di surga, orang mesti bilang, orang baku dapat toh baku togor. Nanti kan orang masuk surga semua tuh ini, amin, amin. Jangan lupa baku togor di pada tarif untuk pergi pada Tuhan Yesus. Orang bilang, orang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin. Sampai baku dapat di surga orang. Kapan itu? Kita lain tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita hanya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kita boleh punya agenda-agenda pribadi, pekerjaan, pelayanan, tapi taruh Tuhan Yesus di atas segala agenda kehidupan kita. Maka ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada. Katakan amin. Biar firman Tuhan ini boleh menghantar kita, membawa kita masuk dalam peringatan hari kematian Yesus pada Jumat nanti. Ingat, kehidupan Kristen sama seperti murid-murid di hari Sabtu. Saudara tahu, saya buka sedikit. Tinggal 5 menit. Dan belum mengantre. Kehidupan orang Kristen sama seperti murid-murid Yesus pada hari Sabtu. Yesus mati pada hari Jumat. Saudara tahu, Alkitab katakan, hari Sabtu, semua murid-murid bersembunyi, penuh dengan ketakutan. Dicari oleh tentara Romawi. Jangankan itu,
Yudas mengkhianati dia. Petrus menyangkal dia. 12 murid penuh ketakutan di hari Sabtu. Mereka lupa waktu Yesus pelayanan dengan mereka. Yesus sudah berkata, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita sebenarnya pernah merasakan kehidupan sama seperti murid-murid di hari Sabtu. Tapi jangan lupa, jangan pernah lupa. Ada hari Minggu, ada Paskah, ada hari kebangkitan Yesus. Di mana Yesus bangkit dari maut. Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari hari yang ketiga. Dan kita memperoleh kemenangan. Katakan amin. Jangan pernah lupa kasih Tuhan. Tetap ingat kasih Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Maka itu akan bermakna dalam hidup kita. Akan memberkati hidup kita. Sehingga kita menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yesus turun di awan-awan. Sangkakala berbunyi. Maka mulai kita terangkat ke surga. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar yang mengingatkan kami kembali akan karya pengorbanan Yesus Kristus dalam momentum memperingati hari kematian Yesus, Jumat Agung. Kami sadar Tuhan, kami begitu terbatas. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kami memiliki Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Tanamkan firman ini seperti pohon. Dia berakar, bertumbuh, memiliki buah, dan buah itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar firman ini kami renungkan. Kami ingat-ingat setiap hari. Agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Di bumi hanya sementara. Tapi di surga kami hidup kekal dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan memberi persembahan atau kolekte. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dan ajar kami memberi dengan tulus hati. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja, di rumahmu, di tempat ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan kepada worship leader.